Ruang keluarga besar di rumah mewah kami di kawasan Pondok Indah, Jakarta, tiba-tiba menjadi arena perang yang sunyi. Abangku, Adi, berdiri dengan jari telunjuk mengarah tepat ke wajahku, suaranya menggelegar memecah keheningan di antara 20 kerabat yang berkumpul untuk rapat tahunan. Rina adalah lesbian. Dia mencintai seorang wanita bernama Dewi, penasihat hukum di perusahaan kita sendiri. Bagaimana dia bisa memimpin Surya Group kalau rahasianya seperti ini terbongkar ke publik dan investor? Kata-katanya seperti bom yang meledak, membuat semua mata menatapku dengan campuran keterkejutan, kekecewaan, dan jijik. Saya berdiri membeku di tempat, darah seolah berhenti mengalir, karena dalam detik itu seluruh impian saya untuk menjadi CEO Surya Group, perusahaan properti dan infrastruktur terbesar di Indonesia, hancur lebur di depan mata. Saya tidak menjawab, hanya menatap abangku dengan dingin, tapi di dalam dada saya ada api yang mulai menyala. Ini bukan akhir. Ini deklarasi perang yang akan saya menangkan dengan cara saya sendiri. Malam itu, setelah semua kerabat pulang dengan bisik-bisik yang tak kunjung reda, saya duduk sendirian di teras belakang sambil memegang gelas wine yang sudah hangat. 2 tahun lalu, ketika Dewi pertama kali masuk ke Surya Group sebagai penasihat hukum baru lulusan Universitas Indonesia, saya tidak pernah menduga bahwa wanita berambut hitam panjang dengan mata tajam itu akan menjadi segalanya bagiku. Saat itu saya sudah menjadi wakil presiden direktur, bekerja 16 jam sehari untuk membuktikan kepada ayah bahwa saya, Rina Wijaya, 32 tahun, lebih layak daripada Adi yang hanya pandai menghamburkan uang untuk gaya hidup mewah. Kami sering bertemu di ruang rapat sampai larut malam membahas kontrak proyek apartemen mewah di Sudirman. Satu malam, setelah rapat dengan Menteri Perumahan yang melelahkan, Dewi mengajak saya ke rooftop kantor. Angin malam Jakarta bertiup lembut, dan untuk pertama kalinya saya merasa bisa menjadi diri sendiri. Kamu tidak perlu selalu kuat sendirian, Rina, katanya pelan. Itu adalah awal dari segalanya, cinta yang tumbuh pelan, rahasia yang kami jaga mati-matian di apartemen kecilnya di Kemang. Tapi di dunia bisnis Indonesia, cinta seperti kami adalah bom waktu. Ayah saya, Pak Budi Wijaya, selalu bilang pemimpin perusahaan harus punya citra sempurna. Pernikahan, anak, keluarga, itu modal politik. Saya tahu kalau hubungan kami terbongkar, kontrak pemerintah senilai triliunan rupiah dengan Kementerian PUPR bisa hilang, investor asing mundur, dan saham Surya Group anjlok. Jadi kami menyembunyikannya dengan sempurna. Pesan terenkripsi, pertemuan di hotel berbeda setiap minggu, dan di kantor kami hanya rekan kerja biasa. Dewi mengerti, dia selalu bilang, aku mencintaimu apa adanya, tapi aku juga tahu ambisimu besar. Ambisi itu yang membuat saya bertahan. Saya sudah merencanakan ekspansi ke proyek tol Jakarta-Bandung, membangun aliansi dengan 2 konglomerat besar, dan membuktikan bahwa Surya Group bisa bertahan di tengah persaingan ketat dengan grup Bakrie dan Salim. Semua itu hampir hancur karena satu tuduhan Adi. Pagi harinya, ibu saya menelepon dengan suara gemetar. Rina, ayahmu marah sekali. Dia bilang kalau ini benar, kamu tidak akan pernah lagi duduk di kursi direktur. Saya jawab dingin, Bu, itu Itna. Adi hanya iri karena ayah lebih percaya padaku untuk proyek besar. Tapi di dalam hati saya tahu, saya harus bertindak cepat. Sore itu saya temui Dewi di apartemennya. Kami berpelukan lama tanpa kata. Kita harus lebih hati-hati sekarang, bisikku di rambutnya.
Dewi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Rina. Kalau kamu terus memilih perusahaan daripada kita, suatu saat aku tidak akan sanggup lagi. Kata-katanya menusuk, tapi saya tidak bisa menjawab. Ambisi dan cinta sedang berperang di dada saya, dan malam itu untuk pertama kalinya saya merasa takut kalah. Saya mulai menggali kelemahan Adi. Melalui kontak lama di kantor akuntan, saya temukan bahwa abangku selama 2 tahun terakhir telah memanipulasi dana proyek perumahan di Bogor senilai 150 miliar rupiah untuk membayar utang judi di Singapura. Bukti itu saya simpan rapi di las disk kecil. Saya juga hubungi paman saya, Pak Hadi, yang memegang 15% saham. Paman, kalau Adi terus begini, perusahaan bisa hancur. Saya punya rencana untuk membersihkan nama keluarga. Paman Hadi setuju diam-diam. Saya tahu langkah ini berbahaya. Kalau ketahuan, saya bisa kehilangan segalanya, termasuk Dewi. Tapi saya tidak punya pilihan. Di dunia ini, yang lemah akan ditelan hidup-hidup. Setelah itnah Adi menyebar seperti api di kalangan kerabat dan karyawan senior, suasana di kantor pusat Surya Group di Sudirman menjadi tegang. Setiap kali saya lewat koridor, orang-orang berbisik. Dewi, yang biasanya tenang, sekarang sering menatap saya dengan kekhawatiran yang tak terucap. Rina, mungkin kita harus jeda dulu, katanya suatu malam di apartemen. Saya memeluknya erat. Tidak. Aku tidak akan biarkan Adi menang. Percaya padaku. Tapi kepercayaan itu mulai retak. Saya mulai menghabiskan malam-malam untuk menyusun strategi, meninggalkan Dewi sendirian. Ambisi saya semakin dingin, saya putuskan untuk mendekati 2 direktur independen yang selama ini netral. Saya tawarkan mereka kursi di proyek baru dengan komisi besar, asal mereka mendukung saya di rapat dewan nanti. Adi, yang merasa menang, semakin sombong. Dia mulai kampanye terbuka bahwa dia lebih pantas jadi pewaris karena gaya hidup normal. Ayah saya, yang biasanya tegas, mulai goyah. Suatu sore di ruang rapat kecil, Ayah memanggil kami berdua. Rina, Adi. Saya tidak mau skandal ini merusak perusahaan. Kalian berdua harus selesaikan ini di dalam keluarga. Adi tersenyum sinis ke arahku. Saat itu saya ambil keputusan pertama yang benar-benar dingin, saya bohong di depan ayah. Ayah, semua itu itnah. Saya bahkan punya bukti bahwa Adi yang punya masalah keuangan pribadi. Saya serahkan salinan dokumen kecil, bukan yang asli, hanya cukup untuk membuat ayah ragu pada Adi. Ayah menghela napas berat. Kalian berdua adalah anak saya. Jangan buat saya pilih salah satu. Malam itu Dewi marah untuk pertama kalinya. Kamu bohong ke ayahmu demi posisi. Kalau dia tahu kita benar-benar bersama, apa yang akan kamu lakukan? Saya jawab dengan suara datar, aku melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi kita berdua. Tapi di dalam hati saya tahu, saya mulai kehilangan bagian dari diri saya yang dulu Dewi cintai. Saya mulai mencari cara lebih dalam untuk menyingkirkan Adi. Melalui pengacara pribadi, saya pelajari klausul dalam anggaran dasar perusahaan. Jika seorang pemegang saham terbukti melakukan tindakan yang merugikan citra keluarga, dewan bisa memaksa penjualan saham dengan harga pasar. Saya mulai kumpulkan bukti lengkap tentang utang judi Adi dan transfer uang gelap ke rekening luar negeri. Setiap dokumen yang saya dapat, saya simpan di brankas apartemen Dewi,
tempat yang paling aman karena tidak ada yang curiga pada dia. Sementara itu, persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan Rial, Nusantara Property, mulai mendekati Adi dengan tawaran kerjasama yang mencurigakan. Saya tahu kalau Adi jatuh ke pelukan mereka, Surya Group bisa kehilangan proyek tol senilai 2 triliun. Saya putuskan untuk bertindak lebih agresi. Saya hubungi seorang jurnalis senior di Kompas yang saya kenal baik. Saya punya cerita tentang salah satu pemegang saham Surya Group yang punya masalah keuangan serius. Tapi jangan sebut nama dulu. Berita kecil muncul di koran online keesokan harinya. Adi panik, menelepon saya marah-marah. "Kamu yang lakukan ini, kan?" Saya jawab tenang, "Abang, jaga ucapanmu. Bukti bisa muncul kapan saja." Dewi semakin tertekan. Suatu malam dia menangis di bahuku. "Aku merasa seperti bayangan saja dalam hidupmu, Rina. Cinta kita semakin jauh." Saya hapus air matanya. "Sabar, sayang. Setelah rapat pemegang saham bulan depan, semuanya akan berbeda." Tapi saya tahu, janji itu mungkin kosong. Ambisi sudah mengubah saya menjadi orang yang bahkan saya sendiri takut kenal. 3 minggu sebelum rapat pemegang saham besar, saya berhasil mengumpulkan bukti lengkap. Adi tidak hanya punya utang judi, tapi juga menerima suap dari kontraktor nakal dalam proyek perumahan di Depok. Saya serahkan semua dokumen kepada Paman Hadi dan 2 direktur independen yang sudah saya gebeli dengan janji posisi. "Kita harus lindungi nama baik keluarga," kata saya pada mereka dengan suara tegas. Mereka mengangguk. Saya juga putuskan untuk mengorbankan satu orang yang selama ini setia, Kepala Divisi Keuangan, Pak Anton, yang kebetulan tahu sedikit tentang hubungan saya dan Dewi. Saya itnah dia sebagai orang yang bocorkan informasi ke Adi. Pak Anton dipecat dalam rapat mendadak. Dia menatap saya dengan mata penuh kekecewaan sebelum pergi. "Bu Rina, saya tidak menyangka. Itu adalah kerugian pertama yang benar-benar menyakitkan." Seorang mentor yang dulu mengajari saya cara membaca laporan keuangan. Dewi marah besar ketika tahu. "Kamu korbankan orang tidak bersalah hanya untuk membersihkan nama abangmu. Siapa lagi yang akan kamu korbankan selanjutnya?" "Aku." Kami bertengkar hebat malam itu. Untuk pertama kalinya saya angkat suara. "Kamu tidak mengerti tekanan yang saya hadapi. Kalau aku tidak lakukan ini, kita berdua yang akan hancur." Dewi pergi dari apartemen dengan pintu dibanting. Saya duduk sendirian, menatap foto kami berdua di ponsel, dan untuk pertama kalinya saya menangis. Tapi pagi harinya saya kembali ke mode dingin. Saya kirim pesan ke Dewi, "Ma, tunggu aku sampai rapat selesai." Dia tidak balas. Di kantor, suasana semakin panas. Adi mulai menyebar rumor bahwa saya yang punya gaya hidup tidak wajar ke media bisnis. Seorang wartawan menelepon saya untuk klarifikasi. Saya jawab dengan senyum di telepon, "Itu itnah murahan. Saya bahkan sedang mempertimbangkan untuk menikah dengan putra rekan bisnis ayah." Kebohongan itu keluar begitu saja dari mulut saya. Malamnya saya terpaksa datang ke acara makan malam dengan keluarga calon tunangan itu, anak seorang pengusaha tambang. Saya tersenyum manis sepanjang malam, sementara hati saya hancur memikirkan Dewi yang sendirian di apartemen. Ketika saya ceritakan ke Dewi lewat pesan, dia hanya balas satu kata, "Selamat."
Saya tahu hubungan kami sedang retak parah, tapi saya tidak bisa berhenti. Saya mulai rapat rahasia dengan Dewan Pengawas. Saya tunjukkan bukti Adi. Klausul 7,3 anggaran dasar memungkinkan kita memaksa penjualan saham jika ada tindakan merugikan citra. Mereka setuju untuk mendukung saya di rapat besar. Saya juga dapat dukungan dari dua pemegang saham kecil dengan janji dividen lebih tinggi tahun depan. Semuanya berjalan sesuai rencana, tapi setiap langkah maju terasa seperti saya kehilangan sepotong jiwa. 2 minggu sebelum rapat pemegang saham, Dewi datang ke kantor saya malam hari ketika semua orang sudah pulang. Wajahnya pucat. "Rina, aku tidak tahan lagi. Aku sudah kirim surat pengunduran diri." Saya berdiri kaget. "Kamu tidak bisa lakukan itu." Dia menatap saya dengan mata yang sudah tidak ada lagi cahaya. "Aku mencintaimu, tapi aku tidak mau menjadi alasan kamu menghancurkan diri sendiri. Kalau kamu butuh aku sebagai alat untuk ambisimu, lebih baik aku pergi." Kami berpelukan lama di ruang kerja yang gelap, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan saya merasa rapuh. "Jangan pergi. Aku butuh kamu." Dewi menangis. "Kalau kamu benar-benar butuh aku, buktikan setelah rapat ini. Aku akan tunggu di apartemen. Kalau kamu masih memilih perusahaan, aku akan benar-benar pergi dari hidupmu." Malam itu kami menghabiskan waktu bersama seperti dulu, tapi ada rasa pahit yang tidak bisa hilang. Pagi harinya saya buat keputusan terakhir yang dingin. Saya hubungi pengacara untuk mempersiapkan dokumen pemaksaan penjualan saham Adi dengan harga di bawah pasar. Saya juga siapkan pernyataan pers bahwa keluarga Wijaya telah menyelesaikan masalah internal demi menjaga stabilitas perusahaan. Semuanya sudah siap. Tapi hati saya berat. Saya sadar, kalau saya menang, saya mungkin kehilangan Dewi selamanya. Rapat pemegang saham besar diadakan di ballroom Hotel Shangri-La. Semua pemegang saham hadir, termasuk Adi yang duduk dengan senyum percaya diri. Ayah saya membuka rapat dengan wajah tegang. Saya berdiri di podium, suara saya tenang meski jantung berdegup kencang. "Hari ini kita harus membersihkan nama baik perusahaan dari elemen yang merusak." Saya presentasikan bukti Adi dengan slide yang sudah saya siapkan. Ruangan hening. Adi berdiri marah, tapi Paman Hadi dan Direktur Independen langsung mendukung saya. Suara pemungutan suara dihitung, 68% setuju memaksa Adi menjual sahamnya. Adi menatap saya dengan kebencian. "Kamu akan menyesal, Rina." Saya balas dingin, "Sudah terlambat, Abang." Setelah rapat, Adi keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Ayah saya memanggil saya ke ruang pribadi. "Kamu menang, Rina. Tapi dengan cara ini, apakah kamu masih anak saya yang dulu?" Saya jawab tanpa ragu, "Ayah, saya melindungi perusahaan yang ayah bangun dari nol." Ayah hanya mengangguk lelah. Berita cepat menyebar di media bisnis, Surya Group selesaikan konflik internal, Adi Wijaya keluar dari kepemilikan. Saham perusahaan naik 8% dalam 2 hari. Investor asing kembali percaya. Saya resmi diumumkan sebagai calon CEO baru. Tapi kemenangan itu terasa hampa. Malam harinya saya langsung ke apartemen Dewi. Pintu terkunci. Saya ketuk berkali-kali. Akhirnya dia buka, matanya bengkak. "Kamu menang, Rina. Selamat." Saya peluk dia erat.
Aku sudah buktikan. Aku pilih kamu. Dewi menangis di dada saya. Tapi berapa banyak orang yang kamu korbankan? Pak Anton, keluargamu, dan hampir aku sendiri. Kami duduk di lantai, berpelukan sampai pagi. Saya janji akan lebih seimbang. Kita akan tetap rahasia, tapi aku tidak akan lagi biarkan ambisi menguasai aku sepenuhnya. Dewi mengangguk, tapi saya tahu luka itu tidak akan hilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, Adi menelepon saya untuk terakhir kali. Kamu pikir kamu menang? Suatu hari rahasiamu dengan Dewi akan terbongkar, dan saat itu kamu akan kehilangan segalanya. Saya tutup telepon tanpa jawaban. Saya tahu risiko masih ada, tapi saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Sekarang, 3 bulan setelah hari pembagian saham itu, saya duduk di kursi direktur utama yang baru. Nama Adi sudah hilang sepenuhnya dari daftar pemegang saham. Perusahaan berkembang pesat, proyek tol mulai dibangun, dan ayah saya akhirnya menyerahkan kendali penuh. Tapi setiap malam ketika saya pulang ke apartemen Dewi, saya melihat bayangan kerugian yang tidak bisa saya pulihkan, kepercayaan keluarga yang retak, persahabatan dengan Pak Anton yang hancur, dan bagian dari hati Dewi yang mungkin selamanya dingin terhadap ambisi saya. Kami masih bersama, masih saling mencintai, tapi cinta itu sekarang diselimuti bekas luka yang dalam. Dewi tetap bekerja sebagai konsultan independen, dan kami janji akan selalu menjaga rahasia ini sampai kami siap. Saya sering bertanya pada diri sendiri di tengah malam, apakah semua ini sepadan? Saya menang kekuasaan, tapi saya kehilangan banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dewi memeluk saya dari belakang dan berbisik, kita masih punya satu sama lain. Tapi saya tahu, di dunia bisnis Indonesia yang kejam ini, rahasia kami selamanya menjadi bom waktu. Benarkah bahwa dalam dunia bisnis Indonesia, cinta sesama jenis harus selalu dikorbankan demi kekuasaan dan keluarga, atau sebenarnya kita bisa mempertahankan keduanya tanpa kehilangan apapun?